Halo sahabat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Teman-teman, kali ini saya berhadapan kembali dengan sebuah pohon. Ini wacang, wahung disambung sancang. Jadi sudah berkali-kali saya membuat konten sancang, pembuatan konten baik itu dari bahan dari teman saya Bapak Ranto, maupun ada beberapa yang bahan dari budidaya, tetapi selalu gagal melanjutkan konten tersebut. Nah, ini ada satu pohon lagi yang diminta untuk saya melakukan styling. Jadi pohon ini sangat bagus sekali. Dia udah lama sekali disambung dengan sancang sehingga sudah terlihat anatomi balance yang bagus ya, mulai dari percabangan sampai ke ranting kayaknya udah banyak yang balance. Bahkan di sini ada beberapa bagian yang bisa dilihat. Ini ada beberapa bagian yang nah udah hampir dijadikan ya, ini ya. Nah, di sini akan saya sharingkan bagaimana mengatasi pohon dengan kondisi yang mempunyai level yang berbeda. Jadi di sini levelnya udah mencapai ke level 3 atau level 4. Kemudian yang di sana masih dalam pengelosan level 2. Ya, jadi nanti akan saya sharingkan bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini. Oke, langsung aja teman-teman. Saya akan melakukan pemilihan, yaitu melanjutkan proses dari perpecahan perantingan tersebut. Jadi ini adalah cabang, boleh saya katakan, kemudian ini baru dapat ranting. Ya, ini adalah cabang, ini adalah ranting, kemudian ini adalah anak ranting. Ya, ada yang level 2, level 3, bahkan di sini ada yang level 4. Ini akan kita seragamkan. Semoga saya bisa menuju ke paling tidak level 2 yang matang, level 2 yang sudah balance. Ataupun mungkinan nanti ada sedikit yang bisa harus diproses ke level 3. Oke, saya teruskan dulu ya dengan prosesnya. Silakan diikuti. Saya tidak akan banyak menjelaskan. Mungkin kamera yang nantinya banyak melakukan syuting untuk melihat apa yang saya lakukan.
Nah, ini tadi yang ingin saya sharingkan. Jadi saya akan menurunkan level dari perantingan yang berada di sini sampai paling tidak menuju ke maksimal level 3. Ya, kalau bisa memungkinkan ke level 2 ke level 2, tapi maksimal ke level 3 atau ke perpecahan anak ranting. Nah, ini yang saya maksud dengan menurunkan level. Sekarang bisa kita lihat dari cabang, kemudian memecah menjadi ranting, ranting, ranting. Nah, ini adalah anak ranting, anak ranting, anak ranting. Saya hanya bisa memecah sampai ke, menurunkan sampai ke level 3 dulu. Nah, ini diharapkan pembesaran. Ini karena ranting yang masih hijau, sebenarnya besarnya udah cukup, tetapi saya belum berani memotong
Nanti apabila dia udah tumbuh menjadi warna yang agak coklat begini, baru kita potong. Sampai pada anak ranting, jarang sekali saya melakukan proses pengawatan pada pembuatan bonsai dengan bahan jenis sancang atau wahong. Jadi masih cut and grow. Ya, ini semua kebanyakan masih dalam proses cut and grow. Jadi seperti ini, cabang memecah ke ranting, ya nanti anak ranting diharapkan tumbuh, ya baru nanti setelah itu diarahkan. Setelah anak ranting tumbuh baru nanti bisa diarahkan. Bagaimana pembentukan langsung kepada pembentukan kerangka tajuk. Seperti ini masih muda sekali, masih hijau. Ini saya biarkan dulu sampai nanti dia seperti ini, jadi berwarna coklat begini. Itu pun tidak melakukan tekuan, tetapi kita potong. Kita potong untuk nantinya diteruskan ke pertumbuhan berikutnya. Ini salah satu contoh yang baik, jadi dia sudah memecah ke level yang ketiga. Jangan khawatir nantinya ini, wah ini lurus-lurus, jangan khawatir. Nanti dia akan bergerak dengan sendirinya sesuai dengan karakter apa ini namanya sancang. Jadi nanti dia akan melengkung dengan sendirinya. Nah seperti ini nah seperti gerakan-gerakan ini gerakan-gerakan yang mereka sendiri ataupun pohon sendiri yang melakukan karena pertumbuhan sesuai dengan karakternya. Saya lanjut dengan yang lain teman-teman. Nah ini sudah selesai teman-teman. Jadi ini yang dapat saya lakukan pada pertemuan pertama ini dengan pohon ini. Pohonnya sangat bagus sekali. Jadi mempunyai power pertumbuhan yang luar biasa. Dia berbatang yang besar, kemudian dengan gerakan yang cukup ekstrim ini. Dengan gerakan yang cukup ekstrim. Ya, ada pergerakan batang lurus, kemudian ada yang patah, ada yang berbelok, ada yang melingkar dan lain-lain. Jadi inilah menunjukkan bahwa pohon ini mempunyai kekuatan ataupun power tumbuh yang sangat luar biasa. Ya, dengan ujung pergerakan batang berada pada posisi yang sangat bagus di bawah dari dramatis pergerakan batangnya. Jadi nanti mahkota utama akan berada di sini. Kemudian yang lain adalah cabang-cabang ataupun kekuatan tumbuh pembantu. Terutama yang sebenarnya cuma ada 3 kekuatan tumbuh yang besar. Yang pertama adalah menuju ke mahkota, yang kedua
ini menuju ke belakang. Nanti akan kita bangun semi mahkota di sebelah sini. Nah ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang di bagian sini. Nanti saya akan membangun mahkota kemungkinan lewat cabang atau ranting yang kecil ini di sebelah sini. Yang lain sebagai pembantu. Ini mungkin ada seleksi lagi. Saya masih merasa sebenarnya merasa sayang karena prosesnya udah cukup jauh. Yang di bagian ini tadi bisa dilihat tadi udah daunnya kecil-kecil memecah sampai ke level 4, tetapi harus kita ulang. Harus kita ulang untuk pertumbuhan yang seragam. Untuk pertumbuhan yang minimal tidak berbeda level terlalu jauh. Perlu dicatat teman-teman, untuk sancang, serut, kemudian sisir, mustam, ulmus itu memerlukan proses pembuatan percabangan dengan cara yang seragam. Kalau bisa membuat cabang-cabang semua dulu, ranting-ranting semua, anak ranting semua. Dengan cara demikian kita menghindari kemungkinan atau banyaknya kematian ranting pada saat kita memprosesnya. Oke, yang terakhir untuk masalah posisi pohon ini, saya tidak akan merubah sekarang karena pohonnya masih dalam pertumbuhan yang sangat bagus. Nanti apabila kita bertemu lagi 2-3 bulan ke depan, saya akan melakukan reposisi. Pohon ini masih terlalu rebah ke belakang. Jadi saya ingin memposisikan agak merunduk ke depan, kemudian agak merunduk ke sisi sebelah kiri. Jadi pohonnya akan saya posisikan begini dan begini sedikit. Sehingga ini agak turun dan ini agak naik. Nanti akan dilihat perbedaannya. Menurut perkiraan saya pohon akan lebih terlihat lebih gagah. Kemudian dramatis liukan ini akan lebih nampak dia berada di atas. Ya, saya pikir cukup dulu untuk konten kali ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga saya tetap dapat mengupdate terus. Ini adalah sancang yang baru saya dapat untuk kemudian bisa saya lanjutkan kontennya sampai jadi. Oh ya, ini juga ingin kami sharingkan juga bagaimana penanganan pada pohon sancang yang rentan sekali terhadap penyakit, terutama pengerat batang ya. Jadi pengerat batang itu masuknya berupa larva yang sangat kecil, kemungkinan kasat mata, tidak terlihat mata. Dia akan berusaha masuk ke lubang-lubang kambium terutama, atau kambium yang luka. Dari situ dia akan masuk dan berkembang. Jadi bagaimana cara dia berkembang? Dia akan memakan ranting yang dia masuki. Jadi ini kalau misalkan ranting ini kalau kemasukan pengerat batang, dia nanti di dalamnya hollow atau kosong. Nah itu kosong itu karena dimakan oleh larva dari pengerat batang tersebut. Saya pernah memotong satu ranting, saya potong kosong, kemudian di dalamnya ada seperti belatung segede kelingking saya. Padahal rantingnya cuman seukuran ini. Ya, itu bahaya sekali. Bukan hanya ranting yang kemasukan hewan tersebut yang rusak, tetapi hampir semua bisa rusak gara-gara satu ranting aja kemasukan pengerat batang. Saya nggak tahu prosesnya ataupun penyebabnya apa, tetapi kejadiannya seperti itu. Nah ini Pak Delimpo ini berusaha untuk menutup potongan-potongan yang tadi kita potong. Oke teman-teman, saya pikir ini cukup dulu ya. Nanti mudah-mudahan terus kita dapat mengupdate sehingga saya punya konten sancang yang saya tangani dari awal sampai nanti bisa dipresentasikan di pameran. Terima kasih telah menyimak, tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop.